Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMA Negeri 4 Wajo. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya kita masih diberi kesehatan untuk hadir di room ini dalam rangka mengikuti apel pagi. Kemudian salam dan taslim juga senantiasa kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini yang ikut serta untuk mengikuti apel pagi baru sekitar 30 lebih. Mudah-mudahan teman kita yang terlambat sudah bisa bergabung secepatnya. Kemudian yang berikutnya saya juga menyampaikan kepada kita semua ucapan terima kasih dan penghargaan yang sudah bergabung Bapak dan Ibu, karena apa yang kita lakukan setiap pagi adalah tidak lain untuk menyamakan satu persepsi kita terhadap bagaimana perjalanan sekolah kita ke depannya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, juga saya sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan juga bisa menjadi bahan diskusi kita terkait dengan bagaimana siswa kelas 12 untuk bisa diberikan penguatan melalui tatap muka, Bapak dan Ibu. Kendala yang kita hadapi sudah sama-sama kita pahami, yaitu inginan pengurus komite untuk membuat pernyataan. Perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu, di setiap kesempatan, di setiap waktu, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan selalu menginginkan adanya penguatan untuk siswa kelas 3. Bahkan di setiap kesempatan dia berharap supaya ada tatap muka untuk kelas 12. Dan inilah menjadi bahan diskusi kita hari ini, bagaimana mencari solusi yang terbaik terhadap pengurus komite kita yang mungkin tidak merespon dengan kebijakan-kebijakan seperti ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika ada kebijakan dari atas, kita tidak merespon, tentunya besar kemungkinan ada konsekuensi yang ada pada diri kita dan sekolah kita. Oleh karena itu, mari kita bijak Bapak dan Ibu untuk mencari solusi yang terbaik dari masalah seperti ini. Selalu saya menyampaikan kepada kita semua Bapak dan Ibu, untuk secepatnya kita melakukan pergantian pengurus, untuk secepatnya kita melakukan LPJ untuk pengurus. Kenapa Bapak dan Ibu yang saya hormati? Ketika ini terus kita lakukan seperti ini, maka saya yakin dan percaya mungkin sekolah penggerak tidak bisa kita raih. Kenapa Bapak dan Ibu yang saya hormati? Karena sekolah penggerak itu membutuhkan dukungan dari pengurus komite, baik dukungan moral maupun dukungan material. Maka dari itu mari kita berpikir bijak Bapak dan Ibu, bagaimana solusi yang terbaik untuk melaksanakan LPJ. Persoalan tentang program kerja sekolah itu sangat mudah untuk kita buat. 5 menit pun bisa kita buat tentang program sekolah. Kalau itu yang menjadi kendala buat kita Bapak dan Ibu. Yang penting bagaimana kita bisa melakukan pertemuan secara virtual atau secara luring tentang LPJ komite, kemudian sesudah itu pembubaran, dan sesudah itu kita buat mekanisme pembentukan pengurus komite yang baru. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita menuju kepada sekolah penggerak Bapak dan Ibu, hal yang paling utama juga kita lakukan adalah
bagaimana kita menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi inilah kesempatan kita hari ini juga berdiskusi tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi kita terapkan di sekolah kita. Nanti juga dibantu Pak Yasser untuk memberikan pencerahan tentang bagaimana sekolah berdiferensiasi itu, Bapak dan Ibu. Kami cuma menjelaskan secara teknisnya, kemudian nanti kita kembangkan melalui diskusi-diskusi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pembelajaran berdiferensiasi Bapak dan Ibu adalah pembelajaran yang memperhatikan perbedaan-perbedaan individu anak. Jadi kunci dari pembelajaran berdiferensiasi Bapak dan Ibu adalah itu pembelajaran memperhatikan perbedaan-perbedaan individu anak. Kita sudah sama-sama memahami Bapak dan Ibu bahwa perbedaan itu pasti ada. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, proses pengajaran yang kita ingin lakukan pada proses berdiferensiasi adalah kita memberikan beragaman cara untuk kita memberikan informasi baru kepada siswa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagaimana kita mau melakukan sebuah pembelajaran berdiferensiasi kalau kita tidak memahami dulu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu. Kita lihat kata kerja atau kata awal dasar dari diferensiasi Bapak dan Ibu. Diferensiasi itu ada 3 konsep dasarnya. Pertama prosesnya, kedua caranya, kemudian yang kedua yaitu perbuatan membedakannya itu. Itu dari kata diferensiasi Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana proses, bagaimana cara, kemudian bagaimana perbuatan membedakannya itu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi, maka kerangka kerjanya itu hanya 2, yaitu menurut Tomlinson dan menurut Dougal. Tapi yang umum dilakukan adalah kita merujuk kepada pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson. Tomlinson membuat 6 kerangka kerja Bapak dan Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, memperhatikan kesiapan akademik siswa. Tentunya setelah atau sebelum kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus memperhatikan bagaimana kesiapan akademik siswa, bagaimana minat dari siswa. Kemudian yang kedua adalah gaya belajar siswa. Ini harus dijadikan acuan Bapak dan Ibu untuk merencanakan bagaimana kita mengakomodasi pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga, kerangka kerja dari pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson, Bapak dan Ibu, adalah minat siswa itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita menata sebagai guru itu bisa memberikan strategi yang beragam. Jadi kita memberikan strategi yang beragam untuk mengorganisasi terhadap perbedaan-perbedaan siswa itu. Kemudian yang kelima Bapak dan Ibu adalah proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang keenam adalah produknya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi Bapak dan Ibu, tentunya karakteristik dari pembelajaran ini ada 4. Yang pertama Bapak dan Ibu adalah pengajaran itu berfokus pada konsep. Kemudian yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa. Itu tentunya diakomodir ke dalam kurikulum Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga adalah
ada pengelompokan siswa secara fleksibel. Jadi kita sudah pahami Bapak dan Ibu, pengelompokan siswa itu berdasarkan kemampuan dari anak. Jadi mungkin ada anak yang cepat, mungkin ada anak yang sedang, mungkin ada juga anak yang lambat, Bapak dan Ibu. Tetapi ingin semua kita mampukan untuk menerima materi, untuk masuk atau sampai pada tujuan pembelajaran kita, Bapak dan Ibu. Sebagaimana kemarin yang disampaikan Pak Yasser, Bapak dan Ibu, bahwa ibaratnya pembelajaran berdiferensiasi itu tujuannya ke Makassar, kemudian banyak cara yang bisa dilakukan guru untuk sampai anak itu ke Makassar. Silakan memilih, bisa anak itu lewat Pare, bisa anak itu lewat Camba, bisa anak itu lewat Bulut 2. Dan apa yang dilewatinya itu tentunya sesuai dengan minatnya, kemudian dia bisa ada produk, ada hasil di situ Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang ketiga adalah, yang keempat adalah siswa itu menjadi penjelajah aktif. Jadi ini tadi, selama pembelajaran itu dia penjelajah aktif. Jadi selama perjalanan ke Makassar itu, siswa itu adalah penjelajah aktif, Bapak dan Ibu. Jadi ini yang kita harapkan. Bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi Bapak dan Ibu? Strategi pembelajaran berdiferensiasi Bapak dan Ibu itu ada 5. Yang pertama Bapak dan Ibu adalah materi, unsur materi pembelajaran. Ini yang perlu kita pahami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka materi pembelajaran kita itu hendaknya kita coba untuk memadatkannya. Ada 8 langkah pemadatan materi pembelajaran Bapak dan Ibu. Dan saya yakin Bapak dan Ibu di UPTC Managri 4 sudah melakukan ini. Yang pertama adalah tentukan tujuan pembelajaran pada materi yang akan diajarkan. Tidak ada guru di SMA 4 yang melakukan pembelajaran tanpa menentukan tujuannya dulu. Karena itu yang kita mau capai Bapak dan Ibu. Yang kedua, kita mencoba mencari cara yang sesuai untuk mengevaluasi tujuan pembelajaran itu. Jadi untuk mencapai itu Bapak dan Ibu, ada cara yang sesuai untuk mencapainya. Tentunya ini tugas kita sebagai guru, bagaimana cara kita sehingga anak itu sampai pada tujuan itu. Jadi itu tadi yang saya gambarkan Bapak dan Ibu, kemarin digambarkan Pak Yasser, perjalanan anak dari Sengkang misalnya ke Makassar, bagaimana caranya sampai di Makassar. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu adalah kita identifikasi siswa yang mungkin telah menguasai lebih cepat. Jadi tentunya kita identifikasi dulu apakah ada siswa yang mungkin inteligensinya cepat menguasai materi itu atau tidak. Kemudian langkah yang ketiga, yang keempat Bapak dan Ibu, untuk pemadatan materi adalah kurangi waktu siswa untuk mempelajari materi yang telah dikuasai. Artinya begini Bapak dan Ibu, ketika ada anak yang cepat menerima materi, tentunya kita kurangi waktunya untuk belajar terhadap materi itu. Ya, karena kita tentunya sebagai guru mencari cara anak yang lambat itu untuk bisa sampai pada tujuan. Bagaimana caranya? Ya tentunya itu strategi kita sebagai guru, sehingga tidak membuat gaduh kelas. Kadang ada siswa Bapak dan Ibu kalau sudah paham materi yang disampaikan itu, dia sudah membuat gaduh. Nah, bagaimana supaya tidak membuat gaduh? Ya tentunya ada strategi Bapak dan Ibu untuk tetap pada kelas itu. Yang berikut, yang keenam adalah memberikan
pengajaran pada kelompok kecil siswa yang belum menguasai. Jadi itu tadi yang belum menguasai, tentunya kita berikan pembelajaran pada kelompok kecil itu. Dan itulah yang difasilitasi, dipandu oleh guru. Jadi Bapak dan Ibu tidak ada istilah pilih kasih. Sebagaimana kemarin yang ditanyakan oleh Pak Ji Hamka. Kenapa? Karena memang di dalam konteksnya kita sebagai guru harus memahami kondisi dari anak. Siapa yang perlu untuk diberikan fasilitator penuh, siapa yang mungkin setengah, siapa yang mungkin kita coba untuk melepas. Karena dia sudah menguasai materi, Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketujuh adalah dokumentasi kegiatan belajar. Jadi harus ada dokumentasi kegiatan belajar kita, Bapak dan Ibu. Kalau memang itu nanti ada kegiatan belajar kita yang lebih menantang misalnya. Ya, misalnya anak yang cepat itu tentunya diberikan sebuah strategi yang lebih menantang. Sehingga anak itu tidak membuat gaduh di kelas, Bapak dan Ibu. Itu harus didokumentasikan bahwa ini anak yang sudah inteligensinya cepat dan seperti ini yang kita lakukan. Kemudian yang ke-8 adalah dokumentasi proses pemadatan. Jadi kita harus dokumentasikan pemadatan materi itu, Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana caranya untuk mendokumentasikannya itu ya tentunya kita mencoba melibatkan mata pelajaran lain. Jadi ini juga di dalam penilaian baru Bapak dan Ibu di masa khusus ini yang di-upload kemarin Pak Yasser di WA kita, itu diupayakan ada kolaborasi mata pelajaran lain. Jadi ini juga di dalam pemadatan ini Bapak dan Ibu diupayakan ada pelibatan mata pelajaran lain. Jadi sering dijelaskan Pak Yasser ketika anak itu misalnya disuruh praktek seni, di dalamnya itu bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Ketika anak itu misalnya disuruh untuk memahami atau membaca atau berliterasi tentang sebuah novel, bisa juga terlibat di dalamnya mata pelajaran lain. Apakah itu mata pelajaran sejarah, apakah itu mata pelajaran biologi dan seterusnya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagaimana bagian kedua prosesnya? Jadi tadi itu adalah materi pelajaran. Proses Bapak dan Ibu adalah untuk memodifikasi proses pembelajaran itu adalah yang pertama Bapak dan Ibu kita kembangkan kecakapan berpikir anak. Jadi pada saat proses pembelajaran berdiferensiasi Bapak dan Ibu diupayakan kita kembangkan kecakapan berpikir anak. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Tentunya kita upayakan ada pertanyaan-pertanyaan yang menantang anak, terutama yang cepat menerima materi. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, di dalam proses juga ada hubungan dengan lintas disipliner, lintas pelajaran, Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka harus ada lintas disipliner. Artinya ada lintas mata pelajaran yang bisa kita berikan sesuai dengan bakat dan kemampuan anak. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita harus lihat bakat dan kemampuan anak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang berikutnya adalah studi mandiri. Jadi di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, kita harus lakukan studi mandiri. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Guru harus memfasilitasi siswa di dalam studi mandiri ini dengan mengelompokkan siswa yang memang memiliki minat yang sama. Jadi pasti dalam satu kelas itu Bapak dan Ibu ada siswa yang punya minat yang sama, bakat yang sama.
Itu kita coba kelompokkan. Ada juga siswa yang mungkin berbeda minatnya, Bapak dan Ibu. Nah, setelah proses Bapak dan Ibu di dalam pembelajaran berdiferensiasi, maka ada produk. Yang ketiga ada produk. Jadi di dalam memodifikasi produk, Bapak dan Ibu, guru dapat mendorong siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah dipelajari. Guru itu harus memfasilitasi, mendorong untuk melakukan demonstrasi, untuk melakukan praktek. Itu produk yang diminta Bapak dan Ibu di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah lingkungan belajar. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi Bapak dan Ibu, lingkungan belajar juga menentukan. Jadi iklim belajar itu di kelas itu Bapak dan Ibu hendaknya harus berpengaruh langsung pada gaya belajar dan minat siswa. Tentunya Bapak dan Ibu, kita bisa melihat bagaimana gaya belajar siswa, bagaimana minat siswa, maka kita ciptakan iklim belajar yang sesuai dengan mereka mau. Jadi Bapak dan Ibu, sikap guru ini menentukan juga iklim belajar di dalam kelas. Artinya Bapak dan Ibu, ketika guru itu memiliki sikap yang kreatif, sikap yang inovatif, maka dia bisa mengubah dalam sekejap itu iklim belajar di dalam kelas Bapak dan Ibu. Bagaimana caranya? Tentunya bisa kita lakukan dengan cara mobilisasi gerak. Bisa kita lakukan dengan cara keterbukaan terhadap ide. Jadi jangan pakun saja Bapak dan Ibu. Jadi mungkin pada saat tertentu langsung kita menyampaikan kepada siswa untuk segera mengemukakan ide. Apa ide yang ada dalam benaknya pada saat itu? Itu menciptakan iklim. Sama kalau kita Bapak dan Ibu mengikuti diklat, ketika fasilitator itu melihat kita itu sudah ada yang jenuh, sudah ada yang mengantuk, tiba-tiba menyuruh kita untuk bergerak. Apakah itu menggerakkan tangan, apakah itu bergoyang, apakah itu banyak cara. Itu artinya Bapak dan Ibu, fasilitator itu ingin menciptakan iklim belajar yang baru sehingga kita tidak bosan. Itu juga yang kita lakukan dalam lingkungan belajar Bapak dan Ibu. Banyak cara yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir dari strategi pembelajaran adalah tentunya evaluasi Bapak dan Ibu. Artinya menentukan apa metode untuk mendemonstrasikan penguasaan materi itu sudah benar atau tidak Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terakhir apa yang bisa dinilai di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi Bapak dan Ibu, itu ada 3, yaitu profil belajar siswa yang terkait dengan bahasanya, budayanya, kesiapannya, kondisi belajarnya, dan seterusnya, gaya belajarnya, kemudian minatnya terkait dengan hobinya, kesukaannya Bapak dan Ibu. Kemudian kesiapannya itu terkait dengan keterampilannya, kemudian bagaimana isi dari konsep yang ada itu Bapak dan Ibu. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan Bapak dan Ibu untuk masalah pembelajaran berdiferensiasi. Masih banyak yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu, nanti kita kembangkan. Apalagi sering kita bertanya, apa sih yang menjadi sesuatu yang baru dari pembelajaran yang selama ini kita lakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi Bapak dan Ibu. Tentunya di dalam otak kita berpikir seperti itu. Apa bedanya? Apa yang baru di sini dari pembelajaran berdiferensiasi? Nanti kita kembangkan di dalam diskusi Bapak dan Ibu, dan nanti dibantu juga Pak Yasser untuk memberikan penjelasan kalau perlu
diberikan penjelasan Pak Yasser berbahasa Bugis supaya kita bisa paham secara detail dari pembelajaran berdiferensiasi itu. Saya kira itu Bapak dan Ibu, lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.